Shalom. Ya, tak henti-hentinya diingatkan bahwa sepanjang mengikuti ibadah pada pagi hari ini tidak diperkenankan melepas masker. Dan ketika pulang sebentar dihimbau agar tidak berdesak-desakan, tetap menjaga jarak. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah virtual dari rumah masing-masing. Secara khusus yang baru pertama kali datang beribadah, dan jika rindu untuk mendapat pelayanan lebih lanjut dari Jemaat Biring Kanaya, dapat menyampaikan ke kantor gereja setiap hari kerja atau kepada majelis gereja terdekat. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Bersyukur karena anugerah Tuhan, kita dapat menikmati persekutuan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Di akhir tahun gerejawi ini, kita juga diajak untuk mengenang karya Tuhan melalui orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman-Nya, sehingga kita sekarang dapat mengenal dan menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga mengenang kasih Tuhan melalui orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Melalui tema Gembala yang ditetapkan Allah, mari kita memuliakan Tuhan, dan karena itu jemaat disilahkan berdiri. Indeko esang mane, indeko tamenani. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara besertamu juga.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini dalam kerendahan hati kita, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Kasihani kami, ya Tuhan. Kami lupa bahwa Tuhan memberkati kami melalui ayah dan ibu. Setiap hari mereka bekerja dan mempersiapkan apa yang kami butuhkan. Tetapi kami sering membuat mereka menangis dengan kata dan perbuatan. Mereka lelah karena mendidik dan membesarkan kami. Tetapi kami sering tidak peduli, bahkan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami, ya Tuhan. Ku datang kepadamu anak domba, ku mohon pengasihan anak domba. PKJ 41 ayat pertama. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan anak domba Allah.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dinyatakan kembali melalui firman Tuhan dari Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 kita akan membaca secara responsorial. Di bawah judul Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Mazmur Kidung Jemaat 95 ayatnya yang pertama. Bersoraklah puji Tuhan, tempat berlindung yang tentram, dan gunung penyelamat kita.
menyanyikan mazmur sukacita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Pembacaan yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dan pembacaan Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari karunia-Mu ini ya Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, sungguh kami alami dan terus saksikan di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati. Dan di hari yang Engkau telah kuduskan bagi kami semua sebagai umat-Mu, saat ini kami datang kepadamu menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah di minggu pagi ini. Dan di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Terangi hati kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami dikuatkan untuk melakukannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan jugalah yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan hadir ke tengah-tengah kita pada saat ini, Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala dan semua dan segala sesuatu. Amin. Haleluya, 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 amin. Pembacaan Injil pada saat ini dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46.
apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan. Shalom. Ya, tentunya kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali diperjumpakan melalui ibadah tatap muka dalam gedung gereja di tempat ini. Sebuah kerinduan yang sudah sangat lama kita nantikan, dan Tuhan sungguh menjawab semuanya tepat pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri untuk kita semua. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini,
kita akan bersama-sama berada dalam satu tema perenungan, Gembala yang ditetapkan Allah. Gembala yang ditetapkan Allah. Tomang kambi tuna pemanasa puang matua. Ini hari kita menutup kalender gerejawi, ya, kalender gerejawi kita tutup minggu ini, dan minggu depan kita akan membuka tahun gerejawi, Minggu Advent yang pertama. Jadi minggu depan kita sudah masuk dalam minggu penantian, masuk dalam masa-masa Natal. Ya, pasti sudah ada yang mulai pasang pohon Natal di rumah. Ada yang sudah mulai posting, ya. Ya, sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu, masuk dalam masa Natal. Sebuah masa yang sangat dinantikan oleh orang banyak. Sebuah masa yang di dalamnya senantiasa diwarnai oleh suasana yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena masa-masa Natal di situ kita mengenang, kita kembali merayakan akan datangnya Sang Penyelamat, kelahiran Yesus Kristus yang adalah gembala yang telah ditetapkan oleh Allah. Yesus lahir. Yesus datang ke dalam dunia, meninggalkan segala kemuliaannya di sorga, datang ke dalam dunia ini untuk saya dan Bapak Ibu. Makanya suasana penantian Advent, ya, penantian masa Natal itu, kedatangan Tuhan Yesus adalah sebuah masa yang selalu diwarnai dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Tentunya ketika kita menanti-nantikan sesuatu, ya terkadang melelahkan. Kalau kita menunggu, biasa kita katakan menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi tunggu ibu-ibu yang lagi berdandan. Itu nggak kata bapak-bapak. Apalagi malam salon nilai, lama sekali. Tetapi tentunya ketika kita menanti atau menunggu kedatangan Yesus dalam kehidupan kita untuk kedua kalinya, kita diharapkan jangan berada dalam sebuah suasana yang membosankan, membuat kita berada dalam situasi yang maknuku-nuku. Namanya, tentunya ketika kita berada dalam masa penantian akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sebagai hakim, kita diajak tetap berada dalam hidup yang senantiasa setia mengikut Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bagian pembacaan kita yang pertama tadi dalam kitab Yehezkiel pasal 34, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24. Di situ kita bisa melihat bagaimana keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel berada di pembuangan. Pada saat itu mereka berada dalam situasi yang sangat berat. Mereka dibuang ke Babel. Mereka harus berada dalam sebuah situasi yang mencekam karena mereka ditindas, dijajah. Mereka tidak merdeka. Mereka berada dalam sebuah penderitaan oleh karena bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Allah. Bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel bangsa pilihan Allah, bangsa yang diberkati oleh Allah. Tetapi mereka harus ditindas, dijajah oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, sebuah pergumulan yang berat. Tetapi dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, Allah tetap merancangkan segala yang terbaik untuk dinikmati dan dialami oleh umat pilihannya, bangsa pilihannya. Dia menubuatkan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel bahwa Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka menjadi gembala yang akan menuntun domba-dombanya. Gembala yang akan senantiasa sedia menjaga mereka.
Tugas gembala Bapak Ibu pasti kita sudah tahu ya. Mungkin kita pikir saya tidak pernah jadi gembala. Tetapi mungkin kita pernah pelihara binatang peliharaan di rumah. Ayam misalkan. Apa yang kita lakukan biasa kalau ada binatang peliharaan di rumah? Kayaknya kalau kita keluar tidak tenang hati ini ya. Tidak tenang hati ini kalau kita keluar. Ayat tu sereku coba nu, ayat tu asungku coba nu, ayat tu manukku tak tompa kandai. Ada sebuah perasaan yang tidak tenang. Karena ada rasa tanggung jawab terhadap peliharaan yang dipercayakan untuk kita pelihara. Kalau sudah 2 hari tidak mandi, kalau peliharaannya betul-betul diperhatikan, pasti dia bilang nih, wah perlu lagi saya bawa ke salon ini untuk dimandikan. Nah kalian mau suruh si masulik, lebih mahal daripada sisirnya di rumah. Karena sayangnya, ya kedo kampung gembala tomang kambi, tedong tuh biasa di kambi ila. Ya. Kalau kita lihat di kampung di Toraja, orang yang menggembalakan kerbau tidak pernah mengenal yang namanya panas atau hujan. Kalau sudah saatnya dia pergi mengambil rumput, sekalipun itu panas terik, sekalipun itu hujan, sekalipun cuacanya dingin, mereka tidak pikir-pikir, tetap pergi untuk mengambil rumput supaya ternaknya bisa makan. Ada sebuah pengorbanan yang diberikan, dinyatakan oleh seorang gembala. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Seorang gembala pun bisa saja mengorbankan dirinya untuk gembalaannya. Kalau di padang rumput, mereka membawa domba-dombanya. Kalau dalam kehidupan saudara-saudara kita di tempat yang jauh, ya bisa saja bangsa Israel dan segala macamnya di sana dalam masa-masa perjanjian lama dan baru dalam Alkitab. Ketika mereka membawa domba-dombanya di padang rumput, pasti saja mereka harus berhadapan dengan berbagai hal. Mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kawanan domba mereka dari binatang buas. Jadi bisa saja nyawanya bisa terancam. Nah, penggambaran inilah yang dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka sebagai gembala yang akan menuntun domba-dombanya. Bahkan sudah nyata dinyatakan melalui Yesus Kristus, gembala yang ditetapkan oleh Allah. Dia mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Dia mengorbankan segala sesuatu untuk domba-dombanya karena kasihnya. Nah, ini penggambaran Allah dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, karena itu ketika kita menikmati dan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita diajak untuk senantiasa meyakini bahwa hidup kita ini berada di bawah tuntunan dan gembalaan Sang Gembala Agung yang ditetapkan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dialah. Sudah sangat nyata. Dialah yang akan menuntun kita menuju ke padang rumput yang hijau. Dialah yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Dialah yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, karena itu dalam masa penantian kita diajak untuk tetap setia menanti akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Jangan lelah. Jangan bosan. Jangan berada dalam situasi yang membuat kita manuku-nuku. Wah, lamanya. Saya sering sekali mengatakan, terkadang ketika kita berada dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sebagai hakim bagi dunia ini, bagi kita semua, terkadang karena kejenuhan orang lalu katakan, lampi kia kalino, kau dinikmati modolo tu apalan telino. Ya. Kalau ada orang yang sementara menunggu seseorang, misalkan istrinya kalau lagi nyalon, biasa dia mencari kesibukan ya, entahkah itu HP-nya yang dia mainkan,
Entahkah dia membaca koran atau ada kesibukan-kesibukan lain. Ya, sama ji ibu-ibu kalau lagi menunggu anaknya belajar di rumah. Sekarang kan banyak yang jadi guru di rumah ya, yang punya anak sekolah online. Kalau lagi menunggu anaknya sekolah di rumah, pasti ada kesibukan lain juga yang dia lakukan sambil mendampingi. Biasa HP-nya yang dia gunakan, tetapi jangan sampai lupa bahwa tugasku ini dampingi anakku. Jangan sampai dia asik mima selfie, nata yang mau nakilala itu anak masih sekolah melada, jo sampingin, apa buat selfie. Terkadang dalam masa penantian karena kita merasa jenuh, kita lalu berada dalam sebuah keadaan yang membuat kita saya mau dulu nikmati yang ada di sekitarku deh, daripada saya capek, daripada saya jenuh, daripada saya bosan. Ingat, hidup kita hanya bisa kita jalani dalam tuntunan dan penyertaan Sang Gembala yang telah ditetapkan oleh Allah, Yesus. Jangan mencoba-coba untuk membawa hidup kita kepada gembala-gembala yang lain dalam tanda petik. Mempercayakan hidup kita kepada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang kita sudah tahu dan kita sudah sadari bahwa itu akan menuntun kita ke padang rumput yang tidak hijau. Terkadang kan kita sadari kalau saya membawa hidupku untuk dikuasai A, saya akan mendapatkan celaka. Saya tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Tetapi karena rasa bosan dia katakan nikmati dulu deh. Ada di saatnya nanti saya datang kembali mengaku dosa di hadapan Tuhan. Komelosiaken na bengki puang matua atu ladini mengkatoba. Unnaku itu kesalanta. Tapi kalau dia bilang Tuhan selesai kontrakmu dalam dunia ini. Tidak ada waktu untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Apa murah dipukada? Yang ada tinggal penyesalan. Nah karena itu mari dalam perjalanan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sungguh mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia Gembala yang telah ditetapkan oleh Allah. Gembala yang telah ditetapkan oleh Allah sungguh melihat kita sebagai domba-domba yang sangat berharga. Karena itu Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Gembala yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus, sungguh telah memberikan makanan rohani bagi kita domba-dombanya. Darah dan tubuhnya telah menjadi makanan rohani bagi kita semua untuk menguatkan kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mempercayakan hidup kita seutuhnya hanya kepada Gembala yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena sungguh hanya Dia sajalah yang senantiasa menyatakan perhatian dan kasih-Nya yang sempurna bagi kita, tidak ada yang lain. Jadi jangan lalu percaya dengan iming-iming yang ada dalam dunia ini, karena semuanya itu sementara. Yang kekal dan abadi adanya hanya di dalam Kristus Yesus. Hanya Dialah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan, tidak ada yang lain. Mari hidup dalam kesetiaan, mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Dia Gembala yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Hidup setia dalam masa-masa penantian kita akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sebagai hakim dalam dunia ini. Tentunya kita berharap kita menjadi kawanan domba, ada di sebelah kanannya, dan dikatakan masuklah, nikmatilah kehidupan yang kekal, sukacita surgawi itu sendiri. Tidak mau menjadi kawanan kambing yang ada di sebelah kirinya. Ya, jadi mari hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Percayalah, Dia akan tetap ada bersama dengan kita semua. Amin. Yesus yang adalah Gembala yang baik sungguh telah menyatakan keteladanan yang luar biasa bagi kita. Ia telah memberikan hidupnya secara total bagi kita manusia
ciptaannya. Dia sungguh menyatakan perhatiannya, menyatakan kasihnya yang sempurna bagi domba-dombanya. Dan karena itu, marilah dalam seluruh keberadaan hidup kita, sebagai ciptaan yang sangat dikasihi olehnya, kita senantiasa hanya mau berlindung dan mempercayakan hidup seutuhnya hanya kepada Dia, Sang Gembala yang baik, hidup dalam kesetiaan, mendengarkan suaranya, dan mengikuti apa yang menjadi ketetapannya. Karena ketika kita setia hidup di dalam Dia, kita akan dibawanya ke padang rumput yang hijau, kita akan disegarkan, kita akan terus dikuatkan menjalani dan menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri, dan marilah bersama-sama dengan semua orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita seperti yang tertuang dalam pengakuan iman rasuli. Dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan memberikan buah-buah iman kita melalui persembahan. Dan nas persembahan pada pagi hari ini dari Mazmur 95 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita memperhatikan lagu, ada semua, ada khusus laki-laki dan ada lagu khusus untuk perempuan. Mari bersyukur aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu.
Kukure sumanga puang bono tangan penangku lamorai na usorongan pemalaku mati puang kuranon nami tarimai tubintu pamegangku ya teku reso mangaku belanda mama seni. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu, semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Terima mimpiku, tuku sorong mati puang, denopa abu sarunggu, dia Allah mi o Yesus, ya motek tu sorongan, susi bisa anak mi, pasake mika tuangku, solate penombaku. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, di akhir kalender liturgi ini kita diberi kesempatan untuk sungguh mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mati, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau hendak mendoakan mereka. Saat ini kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, serta mau membangun kesadaran diri kita masing-masing bahwa sungguh hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Bagi orang yang sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ketika kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami sungguh menyaksikan dan terus merasakan kasih Tuhan yang indah senantiasa berlaku dalam perjalanan kehidupan ini. Engkaulah Allah kami yang baik dan penuh kasih. Engkaulah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Engkau sungguh gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kami kawanan domba-Mu untuk menikmati segala yang terindah di seluruh perjalanan kehidupan ini. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, untuk semua yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Di minggu pagi ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena perkenan-Mu sendirilah kami boleh dimungkinkan menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah di hari Minggu ini. Kami telah menyatukan hati dan suara kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah segala yang boleh kami lakukan dalam ibadah yang boleh kami alami bersama saat ini, semuanya berkenan bagi-Mu. Sungguh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, melalui persekutuan yang kami alami bersama saat ini, Firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang menyadarkan setiap kami bahwa sungguh Engkau ya Yesus telah menjadi gembala yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kami. Gembala yang akan menuntun kami ke jalan yang benar. Gembala yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau yang akan senantiasa menyegarkan jiwa kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup mempercayakan seluruh keberadaan kami hanya kepada Engkau saja, Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, sekalipun kami harus senantiasa berhadapan dengan berbagai ancaman-ancaman dalam kehidupan ini, biarlah kami tetap yakin bahwa ketika kami senantiasa setia mendengarkan suara-Mu, Sang Gembala yang baik, kami akan dibawa menjalani kehidupan yang tetap berkemenangan di dalam Engkau ya Yesus. Kami bersyukur melalui kesempatan yang Tuhan anugerahkan saat ini. Kami jemaat-Mu telah menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Engkau ya Allah yang kiranya berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan bersama saat ini. Dan ajarlah kami mempergunakannya dengan baik dalam melanjutkan pelayanan di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sini. Bahkan segala berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami semua, ajarlah kami menggunakannya dengan baik dalam kami pakai, menjalani dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan telah memperkenankan kami hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan melalui ibadah di minggu pagi ini. Mari Tuhan sempurnakan segala pelayanan yang boleh dilakukan oleh semua hamba-hamba-Mu dalam ibadah di minggu pagi ini. Dan Tuhan terus memberkati setiap kami agar semakin setia di dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah percayakan pada masing-masing kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami jemaat-Mu, kami bersyukur akan pertambahan usia yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami dalam minggu berjalan ini. Tuhan sempurnakanlah sukacita dan kebahagiaan yang boleh mereka alami. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati hidup mereka. Karuniakan panjang umur dan kesehatan senantiasa, terlebih hikmat ya Tuhan, sehingga boleh menyatakan rasa syukurnya
atas segala berkat yang Tuhan nyatakan melalui kesetiaan menjalani hidup ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami Nyonya Maria Paraeng yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Stella Maris, ibunda dari Bapak Freddy Sau yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pindrang, dan juga orang tua kekasih kami Bapak Hendrik Sampai Padang yang menjalani perawatan di Rumah Sakit PJT Makassar. Dan mungkin masih ada di antara keluarga kami yang lainnya yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka menjalani perawatan, mari Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang diberikan kepadanya baik oleh keluarga maupun tim medis, sehingga oleh karena perkenan Tuhan, berkat kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu sungguh boleh mereka nikmati dan alami di sepanjang kehidupannya. Kuatkan dan hiburkan kekasih-kekasih kami yang berduka, keluarga besar dari Bapak Antonius Allah Padang yang juga berduka oleh karena salah seorang sepupu Tuhan panggil dari kehidupan keluarga, dan juga keluarga besar dari Nyonya Suryati Ganda Kusuma oleh karena salah seorang om Tuhan panggil dari kehidupan keluarga besar. Kuatkan dan hiburkan mereka semua dalam menghadapi duka ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati mereka, dan Tuhan turut campur tangan dalam segala proses ke depan sehubungan dengan pemakaman orang-orang yang dikasihi. Kami percaya Tuhan dalam iman kami kepadamu ya Yesus, bahwa di balik duka ini pelangi kasih Tuhan akan tetap nampak, dialami dan dirasakan oleh kekasih-kekasih kami, bahkan kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Biringkanaya di tempat ini. Tuhan berkati seluruh majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, seluruh tata usaha, koster, dan semua anak-anak Tuhan yang Kau telah perlengkapi dengan berbagai-bagai karunia untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah ya Tuhan, segala bentuk pelayanan itu boleh berjalan dengan lancar dan sungguh terarah demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pemilihan majelis gereja, penatua dan diaken jemaat Biringkanaya yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan tanggal 29 November 2020. Tuhan berkatilah seluruh tim kerja yang terbentuk untuk mempersiapkan segala proses pemilihan majelis gereja ini. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat-Mu yang akan mengambil bahagian menyatakan suara Tuhan melalui pilihan mereka masing-masing. Biarlah kami semua tetap sehat dan kuat. Terlebih sungguh Tuhan senantiasa membawa hidup kami dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami meyakini bahwa seluruh proses pemilihan majelis gereja ini semuanya boleh terjadi semata-mata oleh karena kehendak dan rancangan Tuhan bagi persekutuan-Mu ini, dan juga bagi pribadi lepas pribadi ketika nantinya Tuhan berkenan memanggil, mengutus mereka untuk mengangkat pelayanan sebagai majelis gereja, penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Jauhkan dari kami hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah proses pemilihan ini boleh berjalan dengan lancar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Mari berkati semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam berbagai rencana dan harapan mereka. Biarlah semua jemaat-Mu tetap sehat dan kuat, terus dikaruniakan hikmat menjalani hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah melalui segala yang dikerjakan berkat Tuhan yang terbaik boleh mereka nikmati, dan anak-anak yang Tuhan karuniakan biarlah terus bertumbuh dengan sehat, boleh meraih keberhasilan dalam pendidikan mereka, menata masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu, Tuhan terus berkati. Berkati pemerintah kami Tuhan, biarlah senantiasa dikaruniakan hikmat, menjalankan tugas dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, hidup kami seutuhnya
Kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur dan doa kami Tuhan. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seperti dalam doa tadi, bahwa jika Tuhan perkenankan pada hari Minggu yang akan datang, kita akan masuk dalam pemilihan majelis gereja. Jadi sudah ada semua nama-nama di dalam warta gereja. Bagi yang belum mendapat warta gereja silahkan diambil di depan, sehingga kita gumuli sepanjang minggu ini, dan jika Tuhan perkenankan kita akan memilih majelis gereja pada hari Minggu yang akan datang. Penekanan warta yang kedua, bahwa jika Tuhan perkenankan pada hari Minggu tanggal 6 Desember kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus dan juga pelayanan peneguhan sidi bagi anak-anak katekisasi. Ya, demikian penekanan warta. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketenangan kita beribadah. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada pagi hari ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk tetap setia menantikan dengan pengharapan yang teguh tindakan Allah dalam hidup kita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Iya, kembali memperjelas sehubungan dengan proses pemilihan majelis gereja. Nanti akan dibagikan kepada semua anggota jemaat Biring Kanaya yang sudah sidi dan baptis dewasa kertas undangan atau panggilan untuk memberikan hak suaranya. Jadi ketika datang minggu depan diharapkan untuk membawa kertas tersebut, karena kalau tidak membawa kertas tersebut yang berstempelkan panitia itu tidak akan diberikan kertas suara. Jadi si pakilala kita ya saling mengingatkan untuk minggu depan prosesnya ada kertas undangan yang harus dibawa, dan yang bisa memilih adalah anggota jemaat Biring Kanaya yang telah sidi atau baptis dewasa. Baiklah, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saya mengundang kita untuk berdiri. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah. Perbuatan besar Allah telah dianugerahkan kepadamu. Karena itu nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan dalam karya dan penyelamatanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kita sangat singkat dalam hidup ini. Karena itu, mari kita pakai waktu yang Tuhan anugerahkan untuk sungguh-sungguh tetap tekun dan setia. PKJ 274 ayatnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Silakan duduk kembali.